Analisnya begini, tidak pernah dalam demokrasi ada kekuatan personal presiden yang membuat ia bisa mengendalikan oligarki. Ada infrastruktur untuk mengelola oligarki. Infrastruktur itu misalnya adalah aturan perundang-undangan. Selama di Indonesia kita tidak punya misalnya undang-undang political financing, undang-undang pendanaan politik, maka pengaruh uang dan pemilik uang merembes masuk dalam kerja kekuasaan itu tidak tertahan. Maka menurut saya siapapun yang jadi presiden besok 2024, dia harus berjanji di depan kita, depan saya setidak-tidaknya, bahwa dia dengan sikap partisannya beyond semua kelompok akan menjadi presiden yang kuat dan menggolkan undang-undang pendanaan politik untuk pertama kali di Indonesia. Yang mengatur apa? Yang mengatur bagaimana uang untuk kegiatan politik dikumpulkan, bukan hanya platformnya saja, batas atas atau aturan-aturan batas individual, korporasi, dan lain-lain. Tetapi juga bagaimana ditransparansikan, bagaimana dilaporkan ke publik, dan lain-lain. Sekarang ada, tapi menyebar. Dan dengan mekanisme penegakan yang tidak jelas. Yang kedua, bagaimana uang dalam kegiatan politik dibelanjakan. Nanti tidak boleh di Indonesia, saya pemilik televisi, saya berkampanye setiap hari untuk partai saya di televisi. Nggak boleh. Harus ada undang-undang yang membatasi itu. Tidak boleh misalnya saya kandidat yang punya uang tidak berseri, maka saya beli itu semua iklan televisi untuk mengiklankan saya, tidak boleh. Ada batas yang harus dibuat nanti, yang membuat seseorang hanya bisa membelanjakan dalam kegiatan kampanyenya maksimal sekian. Itu di negara-negara lain diatur. Dan yang terakhir, yang ketiga itu, dalam Undang-Undang Pendanaan Politik yang juga diatur adalah diharamkannya repayment. Repayment adalah satu kejadian di mana orang menjadi bohir kalau di istilah di sini, orang menjadi bandar, orang menjadi penyedia dana dalam kampanye, lalu kemudian kebijakan mengabdi pada yang bersangkutan. Di ijon nih ceritanya. Di ijon dari awal dia sudah mengatakan infrastruktur nanti kalau ada proyek urusan saya ya, listrik tuh urusan dia, air minum urusan dia gitu, dan seterusnya. Kalau sistem itu berjalan, maka udah pasti yang mengendalikan adalah pemilik uang dan kekuasaan. Karena rembesannya ke dalam penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan dan jabatan publik itu nggak tertahan. Maka undang-undang political financing itu membatasi itu. Haram